Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang pemikiran Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif yang berjudul 6 Jenderal Angkatan Darat yang terbunuh, atas perintah siapa mereka dibantai. Pemikiran-pemikiran Buya ini terhimpun di dalam resonansi yang ditulisnya di Harian Republika. Mereka yang diculik kemudian dibunuh itu adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Hartono MT. Di samping 6 jenderal itu ada juga Letu Pierre Tendean. Beliau adalah ajudan Jenderal A.H. Nasution yang juga dibenamkan dalam sumur itu. Tragedi berdarah itu terjadi pada dini hari 56 tahun yang lalu, 1 Oktober 1965. Jenazah mereka baru ditemukan di sebuah sumur tua di Lubang Buaya di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada 3 Oktober. Berkat ketangkasan anggota RP, KAD, dan KKO, ketujuh jenazah yang sudah membusuk itu dapat diangkat dengan susah payah. Cerita tentang kekejaman dan kekejian ini masih belum hilang dari ingatan kolektif publik. Selain 7 korban ini, di Yogyakarta pada 1 dan 2 Oktober juga berlaku penculikan dan pembunuhan yang sangat sadis, yaitu Kolonel Katamso Darmo Kusumo dan Letkol R. Sugiono Mangunwiyoto. Jenazah baru ditemukan beberapa hari setelah itu. Kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta. Informasi tentang peristiwa brutal di atas sudah banyak ditulis dan tidak perlu lagi diperpanjang. Namun, yang masih menjadi misteri yang sampai hari ini belum terungkap tuntas adalah siapa yang memerintah pembunuhan itu. Kesan publik selama ini, semuanya dirancang dan dilakukan unsur PKI, pimpinan DN Aidit dan Kepala Biro Khusus PKI Syam Kamaruzaman. Bahwa Aidit ingin menyingkirkan para jenderal yang dituduh sebagai Dewan Jenderal itu memang cukup masuk akal. Pertanyaannya, apakah juga Aidit yang juga memerintah pembunuhan itu? Inilah pertanyaan besar yang sampai sekarang belum terjawab dengan meyakinkan. Sebagai tokoh puncak PKI, Partai Komunis terbesar ketiga di luar Uni Soviet dan RRC, DN Aidit tentu sudah menghitung resiko fatalnya akibat pembunuhan itu. Angkatan Darat pasti akan mengamuk. Sekalipun gerakan 30 September itu dipimpin seorang perwira Angkatan Darat, Komandan Syamsuri, Komandan Batalion 1 Cakra Birawa, pengawal Istana Presiden Soekarno. Untung berasal dari teritorium Diponegoro yang pernah menjadi bawahan Kolonel Soeharto sebagai panglimanya antara tahun 1957 sampai 1959. Dengan demikian, Soeharto sudah sangat kenal dengan mantan anak buahnya ini. Sumber artikel ini sepenuhnya diambil dari analisis penulis Indonesia, tanpa melibatkan penulis asing yang juga bersemangat merekam kejadian gerakan 30 September yang menghebohkan itu. Sumber yang lebih perinci tentang tragedi ini ditulis oleh Profesor Dr. Haji Salim Said yang berjudul Dari Gestapo ke Reformasi, Serangkaian Kesaksian. Sebagai wartawan usia muda pada era itu, kesaksian Salim Said tentang G30 September itu sungguh penting dijadikan sebagai sumber analisis.
Karya kedua ditulis wartawan senior H. Rosihan Anwar berupa catatan harian dengan judul Soeharto, Tentara, PKI, Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006. Rosihan Anwar dengan rajin mencatat kejadian politik yang cukup panas antara 1961 sampai 1965 sebagai puncaknya. Berbeda dengan Salim Said, wartawan Rosihan Anwar tak sampai memperinci tentang siapa yang memerintahkan aksi pembunuhan itu. Rosihan Anwar menulis pada 1 Oktober 1965 tentang kejadian itu. Siang itu, praktis saya berada dalam kegelapan untuk pergi keluar mencari keterangan. Saya kurang bernafsu. Saya pikir kalau benar telah terjadi kudeta oleh PKI, maka hal itu tidak saya duga sama sekali.